Kenapa ya James Bond dan Rambo pada syuting film di kota ini? Cortina d'Ampezzo, atau yang dijuluki dengan Queen of Dolomites, merupakan salah satu kota di Italia yang terletak di jantung pegunungan Alpen Selatan Dolomites di wilayah Veneto, Italia Utara. Dolomites merupakan pegunungan tercantik di Italia yang dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Selama musim dingin, kota Cortina berubah menjadi surga bagi para penggemar ski. Rata-rata sebanyak 2.500 turis per hari berkunjung ke kota ini. Cortina sering menjadi tempat liburan para selebriti, contohnya Kim Kardashian. Cortina juga pernah menjadi lokasi syuting beberapa film ikonik seperti filmnya James Bond dan Rambo. Faktanya, Cortina juga akan menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin nanti di tahun 2026. Yuk ikutin kita jalan-jalan di Cortina, Italia! Kali ini kita gak berduaan doang karena ada teman-teman kita juga. Ada Anita, Teh Suzy, dan Aldi. Waktu berangkat ke sini, awalnya kita gak expect bakal turun salju karena berdasarkan ramalan cuaca harusnya hari ini terang. Tapi pas sudah mau sampai, tiba-tiba gerimis dan turun salju. Seneng banget, ini pertama kalinya aku ngerasain salju turun. Vibes-nya tenang dan magical banget. Benar-benar bersyukur bisa ke sini. Aku doain kalian juga bisa ke sini ya. Jadi kita di mana teh? Katanya kita di sini. Rumah-rumah di Cortina biasanya bergaya chalet alpine yang terbuat dari kayu dan batu, dengan balkon yang indah serta pemandangan gunung. Karena menjadi destinasi travel eksklusif, harga properti di sini sangat mahal, menjadikannya salah satu tempat tinggal termahal di Italia. Apartemen dengan luas 70 meter persegi dapat dihargai sekitar 19 miliar rupiah, sementara properti mewah lainnya dapat mencapai harga 95 miliar rupiah. Menurut kalian, kalau beli rumah di sini worth it nggak ya? Setelah berjalan sekitar 20 menit, kita sampai di pusat kota Cortina. Seperti pusat kota pada umumnya, di sini banyak kafe, bar, toko, dan restoran yang bisa kita kunjungin. Uniknya, walaupun terletak jauh di kaki pegunungan, kita bisa menemukan toko-toko high brand fashion yang biasanya ada di kota besar Italia loh. Sekarang kita mau ngopi dulu, terus lanjut mau cek harga ski di sini. Semoga ramah di kantong pelajar ya. Kamu mau pasti cari ya? You guys are all Yeah, together? all together. Ya udah. So, Welcome to Italy. Welcome. This is us. yes, Right here. and then And you will find this one here is Sotheby's. All this area is for like a family, like more chill. But it's not possible ski pass only for this, it's for all. Do you want for 1 day or more days? for one day, For 1 day is 70. 70. Jadi sekarang kita mau lihat harga cable car-nya dulu. Jadi kita lagi ngegater harga-harganya di sini berapa sih yang kita keluarin. Sebelum kita terjebak untuk membayar satu dan harus membayar yang lainnya.
Jadi sekarang kita pisah dulu sama yang lain karena kita mau nyari tahu pas ski yang langsung di tempat skinya itu di sini. Jadi kita lagi naik bus ke sini. Nah, jadi kalau yang di Soak Rapids ini itu tuh tempat untuk yang beginner gitu. Sementara yang tadi kita datang ini terakhir kali itu untuk yang buat profesional karena lebih curam gitu dan bahaya. Jadi kita mau coba ke yang tempat beginner dulu. Bagus banget, bagus banget. Jadi tuh tadi kita tuh ragu karena kita bingung di mana sih tempat nyewa peralatannya lebih baik di bawah di Cortina atau di Socrates. Takutnya di Socrates tuh nggak ada tempat penyewaan. Dan tadi kita sempat nanya sama staffnya yang di bawah dan ternyata ada tempat penyewaannya tuh di sini nih. Di Ski Pass yang White House itu. Oke, harganya 54 euro sama kayak yang di bawah. Cortina adalah bagian dari Dolomite Superski, salah satu area ski terbesar di dunia dengan 1.200 km lintasan yang menghubungkan sekitar 12 ski resort. Di sini ada beberapa jalur ikonik seperti Olympia delle Tofane yang sering dipakai untuk kejuaraan dunia dan Hidden Valley atau Armentarola yaitu salah satu lintasan ski paling indah di dunia. Jadi kayak seluncuran alami di tengah tebing raksasa gitu. Tenang aja, meskipun salju nggak turun, hampir semua jalur di sini dilengkapi snowmaking system, jadi kondisi saljunya tetap optimal sepanjang musim. Musim ski di Cortina berlangsung dari bulan Desember sampai bulan April, dan harga ski pass hariannya mulai dari 1 juta hingga 1,3 juta rupiah. Tapi pas sampai sini, gila, rame banget. Antrian buat naik ke atas itu lumayan panjang dan memakan waktu juga. Jadi ya udah, kita memutuskan untuk explore dan main salju dulu di sekitar sini. Nah, kita foto di sini aja kan. Beku guys. Oke guys, jadi ceritanya tuh tadi tuh teman-teman kita maunya naik cable car. Nah, tapi dia penasaran mau lihat snowboard. Jadi kita kesini. Terus pas kesini ternyata view-nya lebih bagus lagi dibanding kotanya. Kayak kotanya lucu, rumah-rumahnya tuh kayu-kayu gitu, lucu kayak apa winter town gitu. Nah, di sini tuh pemandangannya lihat. Ini rumah-rumah orang Cortina, terus di sini tuh ada Dolomites tapi ketutupan kabut. Tapi tadi kita sempat lihat karena kabutnya agak minggir. Terus di sini saljunya tebal banget, kita bisa main-main. Iya, ini masih turun salju. Kita bisa main-main. Kayak wow. Dan aku tuh gak nyangka ya, aku tuh gampang banget sakit kalau kena hujan. Iya. Bahkan gerimis. Dan ternyata salju tuh nggak bikin pusing ya. Aku pikir awalnya tuh salju bikin pusing gitu loh, kayak karena air kan. Kayak dingin aja gitu ya. Iya, ternyata kayak dingin aja gitu, nggak bikin pusing. Iya, tapi kalau main salju kelamaan gini ya sakit juga sih tangannya. Oke. Dan sekarang kita mau kemana, Mal? Kita mau ke kotanya lagi.
Oke, kita ke kotanya lagi atau ke atasnya lagi? Ke atasnya lagi kemana? Di atas itu ada lagun. Dolomite itu banyak banget guys. Kayak pariwisata di Dolomite itu banyak banget. Kayak Dolomite itu suatu gunung yang literally besar dan Area. banyak banget tempat-tempatnya. Kayak banyak banget komune-komune di sini. Kayak Cortina ini termasuk komunenya. Ini salah satunya. Yang paling famous tuh Lago di Braies. Kalian bisa search, itu indah banget tapi kita belum pernah ke sana. Dan sekarang udah ketutup salju banget. Jadi nanti pas winternya udah mau selesai, aku mau banget ke Dolomites, mau lihat secara langsung pakai mataku. Ya Allah, tuh cantik banget sih. Semoga kita bisa ajak orang tua dan keluarga kita ke sini. Dan semoga kalian juga bisa mendapatkan kesempatan Jalan-jalan di Dolomites. Iya, ini keren banget guys. Baik, kita mau jalan lagi. Lututku sudah sangat dingin. Dadah! Dingin. Waduh. Halo guys, jadi dari tempat ski tadi kita naik bus kan, terus kita diturunin di tempat bus kita pertama kali datang. Jadi bukan di tengah kota. Terus kita lihat-lihat, ternyata ada gondola di atas nih. Tuh gondolanya. Dan di bawah gondolanya ada sungai kecil. Nice ride. Kalau kalian nggak main ski atau snowboard, kalian juga bisa nyewa gondola ini buat Lihat-lihat lihat. view. Betul. Jadi kalian bisa ke atas dan turun lagi pakai gondolanya. Tapi cuaca hari ini lagi berkabut, jadi kalau nggak main ski kayaknya kurang worth it buat naik. Jadi ini PP-nya 20 euro. Kalau misalnya yang ke paling atas itu 33 euro Oke. per person. Ya. Jadi kita udah coba jalan-jalan dan di sini aku tuh baru inget banget Mal. Jadi Dolomite ini terkenal juga sebagai salah satu warisannya UNESCO dan banyak banget hewan-hewan buas yang ada tinggal di sini. Contohnya elang emas. Itu tuh tinggal di sini juga. Dan kamu ingat ya, kita punya temen yang housemate kita. Dia tuh tinggalnya di Dolomites, tapi itu di daerah, aku lupa, di daerah Bolzano atau daerah apa gitu namanya. Dan di dekat rumah dia tuh sering ada beruang muncul. Oh iya benar. Ingat ya? Jadi kayak masih asri banget. Iya, jadi kalau misalnya mereka lagi berkuda nih, jadi guys, rumahnya dia tuh punya kuda guys. Iya. Dan Keren rumahnya. ya, jadi kalau misalnya mereka mau berkuda, mereka tuh mesti ngeliat dulu keadaan sekitar, ada beruang atau enggak, karena beruangnya tuh sering tiba-tiba kelihatan dekat pemukiman warga gitu. Nice guys. Jadi kalau aku compare dari ketiga tempat ini, Yongpyong, Erciyes, sama Dolomite, jujur, Dolomite tuh gokil Jauh banget. lah. Gokil banget. Kayak awalnya aku kesini kan tadinya mau snowboard kan, sama Malfat dia mau nyoba ski. Dan pas nyampe sini tuh lagi hujan salju dan kebetulan pakaian kita nggak prepare buat ski, karena aku tadi mikirnya ke sini tuh nggak nyampe ke tempat ski, nggak ada preparation sama sekali kan. Pas nyampe sana ternyata hujan salju, terus dia bilang ini salju dan lagi berkabut banget, jadi pandangan vision ke depan itu lebih bahaya gitu loh. Ya karena aku juga baru pertama kali, jadi Iya, jadi nggak pede lah. iya, bahkan mereka sampai, kamu mau nyewain ini nggak pelindung bagian belakang ya? Serem banget nih pelindung belakang, karena aku di Erciyes sama di Yongpyong itu nggak pernah ditawarin hal-hal kayak gitu, kayak benar-benar basic skinya aja. Dan tadi itu ditawarin, terus kayak nggak usah lah karena terlalu beresiko. Terus kayak aku mikir kan, kalau kita nggak snowboard sama ski, kita mau ngapain di sini? Ternyata Dolomite sebagus itu. Bahkan Bagus ini banget. tuh bukan part yang paling bagusnya, ini tuh kayak Cortina, masih kayak Iya, ini masih komunenya, kota masih- kecilnya. Iya, kota kecilnya, dan emang ini buat ski doang.
Bayangin kalau kita udah ke Bolzano, Lago di Brace, itu bakal sebagus apa? Ini benar-benar bagus, nggak bohong. Tapi kalau misalnya buat harga, Dolomite nomor 1 juga. Mahal banget. Aku lupa waktu aku di Korea tuh aku main snowboard tuh berapa. Tapi seingat aku main snowboard di Korea tuh sekitar 2 juta kali ya untuk 1 hari. Udah termasuk equipment dan gondola 1 hari. Waktu di Turki itu lebih murah lagi. Sekitar 1,2 apa 800. Di sini guys, hampir 2 juta. Untuk setengah hari. Tapi ini emang yang dipakai buat Olimpik, jadi yang mahal. Iya, jadi totalnya. Ada yang lebih murah dari itu, tapi di yang daerah lain. Totalnya tuh setengah hari. Tadi pas kita udah hitung, totalnya tuh sekitar 98 euro untuk 1 orang setengah hari dari jam 1 sampai jam 4 atau jam 5. Itu 98 euro, it's mean taruhlah 1,7. Berarti 1 orang tuh 1,7 untuk setengah hari. Nah, setelah dari jembatan tadi, kita mau balik ke kotanya buat cari souvenir dan ketemu lagi sama teman-teman kita. Let's go! Kalau ada yang main, ini pakai gini bagus. Makan croissant Rumput. with a view. Jadi gimana tadi ke atas, Net? Gue hipotermia. Tadi lu naik gondola ke atas. Terus gue beneran baru nyampe di gondola. Abis itu masih di gondola, kaki gue udah bengkak. Kayak kaki gue kukunya kayak lepas gitu. Ini orang serem banget ya. Demi Allah gue gak bohong kan. Ini orang serem banget ya. Terus gue cuma numpang makan di atas. Terus gue turun lagi, thank you. Terus gue turun lagi. Demi Allah gue gak kuat. Gue demam. Emang dingin banget tapi. Karena kan emang kena angin. Karena kena angin. Jadi kalau lu naik gondola, lu yang terbuka apa yang tertutup? Tertutup kok. Lu yang tertutup? Itu terbuka. Terbuka yang Lu naik gimana nggak ngerti? Nah, itu mah ski lift kalau yang terbuka. Kita tapi tertutup, tapi ada yang terbukanya. Oh iya. Iya, dikit doang. Di belakang lu tuh. Dolomites, aku akan mendaki Dolomite. Tapi kok kamu tahu bisa dikasih tahu teh kalau yang di sini busnya?